Salam Bapak dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Kratwin Sandida. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Kupang semester 6, program studi perancangan jalan dan jembatan kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perhitungan saya tentang data geometrik bundaran. Data geometrik bundaran ini lokasinya yaitu di bundaran PU. Hari tanggal pengukuran dapat dilihat pada gambar di samping. Bahwa data geometrik bundaran Tirosa yaitu pertemuan antara empat arah atau simpang 4 dengan kaki A dan C tidak memiliki median, dan B dan D memiliki median dengan ukuran lebar dan panjang dengan ukuran yang tertera pada slide. Data arus lalu lintas, data awal. Data arus lalu lintas ini akan menjelaskan banyaknya kendaraan yang lewat per jamnya, bundaran dengan pergerakan dari arah masing-masing kaki menuju tujuan. Ada yang belok kiri maupun belok kanan, ada juga yang putar balik dan ada juga yang lurus. Keterangan dari tabel A merupakan jalan Piet A Talo, B merupakan jalan bundaran PU, C merupakan jalan Franseda, dan D merupakan jalan Pulau Indah. Dengan total kendaraan ringan yaitu 1950 per jam. Total kendaraan berat yaitu 213. Total sepeda motor yaitu 3969 per jam. Pada tabel arus lalu lintas ini kita akan menghitung jumlah kendaraan dikalikan dengan EMP dari masing-masing kendaraan bermotor untuk mendapatkan SMP per jamnya. Setelah data awal arus lalu lintas didapat, maka dibawa ke persen, sehingga didapat kesimpulan bahwa bundaran Tirosa yang paling banyak melewatinya adalah kendaraan bermotor. Dari data awal slide sebelumnya dimasukkan kembali pada tabel ini untuk mencari SMP per jamnya. Masing-masing tipikal dalam bermotor memiliki MP berbeda-beda. Kendaraan ringan memiliki MP 1,0, kendaraan berat memiliki MP 1,3. Sepeda motor memiliki EMP 0,5. Demikian semua dikalikan dengan EMP-nya masing-masing untuk mendapatkan per jam dari masing-masing kendaraan. Kemudian masuk ke dalam tipe kendaraan bermotor total, yaitu penjumlahan dari jumlah kendaraan ringan, kendaraan berat, dan kendaraan bermotor dari masing-masing tujuan, arah, dan masing-masing kaki. Kemudian ditotalkan lagi untuk masing-masing kaki, yaitu kaki A ditambah kaki B ditambah kaki C dan ditambah kaki D, sehingga mendapatkan 12.264 kendaraan per jam dan 8.423 SMP per jam. Pada bagian jalinan dibagi menjadi 4, yaitu jalinan AB, jalinan BC, jalinan CD, dan jalinan DA. Dan masing-masing jalinan dibagi menjadi 2, yaitu arus menjalin dan arus total. Arus menjalin merupakan kendaraan bermotor yang melewati jalinan tersebut atau berpotongan dengan jalinan. Arus total merupakan jumlah arus jalinan dalam suatu
pendekatan. Jadi masing-masing pendekatan mempunyai satu arus total dalam tiap jalinan. Kemudian totalkan secara vertikal arus menjalin dan arus total. Contohnya dalam penjalinan AB ditotalkan sehingga mendapatkan 1559 untuk arus menjalin dan 2095 untuk arus total pada rasio menjalin didapatkan dengan arus menjalin dibagi dengan arus total untuk pada bagian jalinan BC, CD, dan DA. Cara perhitungannya sama dengan penjelasan yang tadi. Oke, untuk dena arus lalu lintas kita bisa lihat di slide. Ada dari arah A, B, C, dan D. Parameter jalinan. Perhatikan pada tabel yang sudah ada di slide. Bagian jalinan dibagi menjadi 4 jalinan, yaitu AB, BC, CD, DA. Lebar masuk dibagi menjadi 2, yaitu lebar masuk untuk pendekatan 1 dan lebar masuk untuk pendekatan 2. Pendekatan 1 didapat dengan cara mengukur langsung di lapangan, contohnya pada bagian jalinan AB. Lebar masuknya yaitu 6,00 dan pendekatan 2 didapat dengan cara pengukuran langsung di lapangan dengan didapat 8,20. Lebar masuk rata-rata didapat dengan cara itu dirata-ratakan dengan pendekatan 1 dengan pendekatan 2. Pendekatan 2 itu contohnya 6,00 dan 8,20 sehingga rata-ratanya 7,10. Lebar jalinan didapat dengan cara pengukuran langsung di lapangan. Contohnya untuk lebar jalinan AB yaitu 12,00. WE per WW. WE per WW didapat dengan cara yaitu pada baris keempat dibagi oleh baris kelima sehingga didapat 0,59. Panjang jalinan merupakan panjang sebuah jalinan yang didapat dengan cara ukur langsung di lapangan. Contohnya panjang jalinan AB yaitu 46,00. WW per LW didapat dengan cara baris kelima dibagi dengan baris ketujuh sehingga didapat 0,26. Untuk bagian jalinan BC, CD, dan DA hitungannya sama dengan contoh yang telah saya jabarkan. Kapasitas. Pada tabel kapasitas ini kita akan mencari kapasitas dasarnya dengan mencari untuk kapasitas untuk jalinan masing-masing. Baik seperti biasa, bagian jalinan dibagi menjadi 4, yaitu jalinan AB, jalinan BC, jalinan CD, dan jalinan DA. Untuk faktor WW pada slide sebelumnya dilihat pada gambar B2.1 MKJ sehingga didapat 34,14. Untuk faktor W per WW dilihat sehingga didapat 34,14. Untuk faktor W per WW dilihat pada gambar B2.2 sesuai dengan rumus yang ada, maka didapat hasil 2,00. Untuk faktor sesuai dengan dilihat pada gambar B2.3 sehingga didapat 0,867. Untuk faktor WH dapat dilihat pada gambar B2.4
sehingga dapat 0,659. Untuk semua gambarnya dapat dilihat pada sumber MKJI. Kapasitas dasar dapat dengan cara pada baris K10 dikali dengan K11 dengan K12 dikali dengan K13. Contohnya, pada jalinan AB didapat kapasitas dasarnya yaitu 3917 SMP per jam. Faktor penyelesaian ukuran kota dapat dilihat pada tabel B3.1. Karena jumlah penduduk total Kupang 0,44 juta, maka untuk ukuran anggotanya dapat diambil 0,88. Untuk faktor penyelesaian lingkungan jalan, menghitung lingkungan jalan karena hambatan sampingnya sedang, maka faktor lingkungan jalan 0,94 dapat dilihat pada tabel B4.1. Kapasitas untuk kapasitasnya untuk masing-masing jalinan, contohnya jalinan AB, jalinan yaitu didapat dengan cara kapasitas dikali dengan ukuran kota dikali dengan lingkungan jalan, sehingga contohnya pada jalinan AB didapat 3240 untuk kapasitasnya. Dan untuk bagian BC, CD, dan DA perhitungan juga sama yang dijelaskan tadi. Perilaku lalu lintas. Baik pada tabel ini, untuk bagian jalinan Ki SMP per jamnya didapat pada tabel perhitungan arus lalu lintas untuk D1 derajat kejenuhannya, yaitu didapat dengan cara arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Contohnya pada jalinan AB arus lalu lintasnya yaitu 2095 dibagi dengan kapasitasnya yaitu 3240, sehingga didapat DS 0,65. Tundaan lalu lintas. Tundaan lalu lintas didapat berdasarkan pada gambar C2.1 sehingga didapat 0,64. Tundaan lalu lintas. Tundaan lalu lintas didapat dengan cara Ki atau arus bagian jalinan dikalikan dengan tundaan lalu lintas sehingga didapat 1348. Peluang antrian. Peluang antrian didapat dengan cara yaitu dilihat pada gambar C3.1. Tundaan lalu lintas. Tundaan rata-rata atau DT total. DT total didapat dengan cara yaitu DT total dibagi total SMP per jam dan kendaraan bermotor total, sehingga didapat 0,83 detik per SMP. Tundaan bundaran rata-rata. Tundaan bundaran rata-rata yaitu DTR ditambah dengan 4 sehingga 4,8 detik per SMP. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.